Rasulillah wa kulli mujahidin lillah ilahil badri ya Allah. Silakan ibu-ibu, tampil bu. Mik di sini ada. Mik untuk ini. Tidak, dia kan baca nabu, baca nyanyi. Oh, lage, kan lage. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa zuriyati wa ahli baiti khususon summa Syekh Ahmad Al-Barzanji syai'ulillahi wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka. Assalamu alayka atqal atqiya'i. Assalamu alayka. Assalamu alayka asfal asfiya'i. Assalamu alayka. Assalamu alayka azkal azkiya'i. Assalamu alayka min rabbis samai. Assalamu ala al-muqaddami lil imama sallallahu ala al-musyaffa'i fil qiyamah sallallahu ala al-muzallali bil ghamama sallallahu ala al-mutawwajibil karama sallallahu Abi Bakrim mubidil jahidina radiyallahu an wa kaza Umaru waliyus solihina radiyallahu an wa zinnuraini ra'sin nasikina radiyallahu wa alika kullihim wattabi'ina radiyallahu wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'ina wa radu anhum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi sallallahu alaihi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa wa sallim sallim wa wa barik barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatun wa taslimun wa katahiyatin Allah Allah yahu yahu ala man alaihi lahu rabbus sama salla Allah Allah yahu yahu. Salatun wa taslimun wa katahiyatin Allah Allah yahu yahu ala man alaihi lahu sama sala Allah Allah yahu yahu. Syahri Rabi'in qad bada nurul a'la Allah Allah yahu yahu. Faya habbazam badra biza kal hima yujla Allah Allah yahu yahu. Salatun wa taslimun wa katahiyatin Allah Allah yahu yahu ala
sama salat Allah Allah Yahu Yahu anarat bihil akwanu syar qawa maghriba Allah Allah Yahu Yahu wa ahlu sama qalu lahu marhaban ahlan wa salatun wa taslimu wa katahiyatin Allah Allah Yahu Yahu ala man alaihi laura bersama salat Allah Allah Yahu Yahu Allahu Allah walamma ra'ahul bad ruhan rali husnihi Allahu Allah wa syahada minhu jatan taslimul akhlaq Allahu Allah salatun wa taslimun wa aska tahiyati Allahu Allah ala man alaihi lahu rabbus sama sallah wasada muqimman biftighari li maulidi yahu ya Rasulullah lahu habaru an husnihi abada yusla yahu ya Habiballah salatun wa taslimun wa aska tahiyatin yahu ya Rasulullah ala man alaihi lahu rabbus sama sallah yahu ya Habiballah alaihi salatullah himabatin sabah yahu ya Rasulullah wa ma sarahadim bil yakin ilal ma'la yahu ya Habiballah salatun wa taslimun wa aska tahiyatin yahu ya Rasulullah ala man alaihi lahu rabbus sama sallah yahu ya Habiballah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masya Allah, hari ini hari yang penuh keberkahan, hari yang menyejukkan. Pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah SWT nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat panjang umur dalam memeluk agama Islam, sehingga kita semua dapat bertemu di tempat yang insya Allah berkahi, di Masjid Baitur Rahman Bang Raya Kota Palembang. Dan saya doakan adik-adik, ayah bunda, serta jamaah yang dimuliakan serta dirahmati Allah SWT yang hadir pada sore hari ini bisa masuk surga sekeluarga. Amin. Masya Allah. Takbir. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi pembukaan untuk Majelis Satu Cinta, kami ucapkan terima kasih kepada majelis apa bunda? Majelis Taklim ya? Majelis Taklim Nurul Huda ya, dengan grup Hadroh Nurul Syaraful Anam. Masya Allah ya. Semoga yang bersolawat pada sore hari ini segera Allah berangkatkan ke Baitullah. Dan semua juga insya Allah bisa pergi haji umrah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil. Salawat bertangkaikan salam sentiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta beserta para keluarganya, sahabat serta ulama yang kita nantikan pertolongan serta syafaat di yaumil kiamah nanti. Dan semoga kita yang hadir pada sore hari ini mendapatkan keberkahan, rahmat serta limpahan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ayah bunda, jamaah serta adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah SWT, untuk membuka acara Majelis Satu Cinta, kajian Majelis Satu Cinta, maka mari kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ayah bunda, adik-adikku serta jamaah yang dimuliakan, dirahmati serta diberkahi Allah SWT, untuk sesi selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Agung. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ليجزي الله صادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفور رحيما صدق الله العظيم. Masya Allah. Takbir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ananda Agung. Alhamdulillah, semoga kita semua yang mendengarkan pada sore hari ini mampu mengamalkan serta mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga perlu mencontoh bagaimana pribadi Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Semoga kita semua berhasil menjadi orang-orang yang dipilih Allah SWT untuk senantiasa berbuat baik, dan semoga kita semua yang hadir pada sore hari ini diwafatkan oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Baik ayah bunda serta jamaah, adik-adikku yang dimuliakan serta dirahmati Allah SWT, masih semangat? Takbir.
Ya, untuk memulai acara kita pada sore hari ini, yuk kita sama-sama, ada bawa buku semua, ayo Bunda? Ada yang bawa buku, catatan, pena ya, untuk menyimak acara atau kajian Majelis Satu Cinta pada Sabtu hari ini ya. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Yuk, sebelum kita mulai, kita tes dulu semangat ya. Pegang pundak orang-orang atau Bunda, ayah, Bunda ya. Di sebelah kanan ya, pegang tangannya ya. Sudah? Pegang? Sudah? Ya, sahabatku, bareng sahabatku, makasih banyak sudah hadir di Majelis Satu Cinta. Semoga kita diberkahi Allah, dirahmati Allah, dicintai Allah, bersahabat sampai surga, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, kajian hari ini Majelis Satu Cinta bertema Aku Mau Hidayah, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Reno Anugrah Pratama. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam, tahiyat min ahli jannah. Semoga yang jawab salam Allah berikan hidayah dan jannahnya. Amin. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya makin lancar dan berkah. Yang jawab salam mudah-mudahan bertabur kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sekali lagi, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah.
Jadikan kami yang datang hari ini ya Allah adalah hamba-hambamu ibadur rahman. Semua subhanallah, lebih semangat lagi. Walham. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, kami yang datang ke sini mengharapkan rahmat-Mu, ridha-Mu ya Allah. Bila mana di antara kami ada yang sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Bila mana di antara kami ada yang terlilit hutang, mudahkan ya Allah. Bila mana di antara kami ada yang sedang merindukan haji umrah ya Allah, mudahkan ya Allah. Mudahkan semua di antara kami untuk berterima kasih kepadamu ya Allah. Jadikan siapapun ya Allah yang hari ini datang semuanya mendapat kebaikan, semuanya dapat keberkahan ya Allah. Wallahu akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami yang datang di sini ya Allah. Siapapun yang memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dia. Siapapun yang meminta kepada Allah, Allah akan kabulkan hajatnya. Siapapun di antara kami ya Allah yang datang hari ini ya Allah, tataplah kami dengan kasih sayang-Mu, ridha-Mu, maghfirah dari-Mu ya Allah. Bukakan pintu rahmat-Mu untuk kami semua yang datang di masjid-Mu ini ya Allah. Jadikan kami yang datang di masjid-Mu, di majelis satu cinta ini, Engkau dapatkan cinta-Mu ya Allah untuk kami ya Allah. Berikanlah cinta-Mu pada kami yang sedang memuji keagungan dan kebesaran-Mu, yang sedang beristighfar memohon ampun kepadamu ya Allah. Astaghfirullah baraya. Astaghfirullah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ucapkan setulus hati. Masukkan di hati kita. Dengan kalimat ini kita hidup, dan dengan kalimat ini nanti kita akan mati. La ilaha illallah. Kuatkanlah kami ya Allah untuk menjalani hidup ini Allah. Kuatkan kami ya Allah. Duhai Rabb yang memiliki alam semesta. La ilaha illallah. Duhai Rabb yang memiliki alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang sulit bila Engkau memudahkan hajat kami ya Allah. Kami yang pengen umrah, ya, kami yang ingin membuka bisnis, kami yang ingin mendapatkan keberkahan, kami yang pengen dapat kesembuhan. Tidak ada yang mustahil ya Allah bila Engkau menolong kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad. 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 Lanjutkan. Allahumma salli ala Muhammad. Perbanyak. Allahumma. Letakkan tangan di dada kita. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala. Siapapun yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kami rindu padamu ya Rasulullah. Kami rindu padamu ya Rasulullah. Kami yang datang, jamaah yang datang di majelis ini ya Allah. Duhai Rabb yang maha menatap, tataplah kami. Kamilah orang-orang yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Jadikan kami yang datang ke sini ya Allah adalah para pecinta-pecinta Nabi Muhammad yang istiqamah. Jadikan kami yang datang ke sini adalah umat-umat di akhir zaman sebagaimana pesan Nabi Muhammad. Ummati, 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 jaga salat. Mudah-mudahan kita semua yang datang di sini adalah orang-orang yang salat khusyuk. Hanya orang yang salat khusyuk yang merasakan kedekatan kepada Allah Rabbi. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jadikan salawat yang kami baca ini ya Allah menjadi tanda cintanya hati kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang sering mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, bayangkan Rasul menjawab salam kita. Suatu hari nanti Allah izinkan kita ya Allah, izinkan kami ya Allah untuk bisa masuk surga berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan izinkan kami dalam waktu dekat kami bisa berangkat umrah ya Allah, berangkat haji, bertandang berziarah ke kota Madinah ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tarik napas yang panjang, hembuskan perlahan. Yang ada air minum, buka air minumnya, bacakan Al-Fatihah. Semoga semua hajat kita, kalau ada yang sakit semua disembuhkan Allah. Dekatkan ke mulut kita, bacakan Al-Fatihah. Kita ruqyah mandiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ditiup lalu diminum. Silakan bismillah. Takbir. Bagaimana Bapak Ibu anak-anak, rasanya hatinya tenang, damai? Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, siapkan pena bukunya.
kita akan sama-sama mentadabburi ayat Allah. Wabil khusus hari ini tema kita aku mau hidayah. Apa nak? Aku mau hidayah. Hidayah itu apa hadirin? Hidayah itu petunjuk Allah. Jadi kalau ada orang bilang aku mau hidayah, berarti aku mau petunjuk Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saat Ustadz misalnya ketemu satu ayat, nah boleh jamaah silakan dibuka surat ke-35, surat Fatir, silakan dibuka surat ke-35, surat Fatir ayat 8, silakan kita baca sama-sama ya. Ayat 8, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tazhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha alimum bima yasnaun. Ada yang sudah ketemu ayatnya? Boleh dibacakan artinya yang sudah ketemu? Silakan MC dikasihkan. Ada yang sudah ketemu artinya? Silakan Bunda. Sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib di langit dan di bumi. Sesungguhnya Salah Bun, Fatir ayat 8. Ya, itu yang di belakang. Izin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang kutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ya Allah, Masya Allah. Jadi hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang dikehendaki Allah tersesat, mau kita beri petunjuk, nak dikasih tahu, nurut enggak? Nurut enggak dia? Enggak, karena orangnya memang sudah tidak ditakdirkan dapat hidayah. Maka oleh karena itu ya Allah tuh memberi hidayah pada siapa? Ibu bapak hadirin anak-anak, pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka kalau ada orang ke masjid, ada orang sholat, berarti Allah menghendaki hidayah. Ada orang dengarkan ayat-ayat Allah, berarti Allah yang mengizinkan dia dapat hidayah. Betul? Halo? Pertanyaannya yang bawa bapak ibu, anak-anak, abang kakak ke sini siapa? Siapa? Allah. Siapa yang bawa kita masuk ke masjid Majelis Satu Cinta hari ini siapa? Allah. Maka jangan main-main. Ketika Allah memilih kita, alhamdulillah. Coba bayangin kalau Allah tidak memanggil kita, tidak mengizinkan kaki kita. Mungkin kaki kita sore ini udah jalan-jalan. Hari Sabtu gitu loh, mending jalan-jalan ke Kambang Iwa, mending jalan-jalan ke mall, mending jalan-jalan ke macam-macam. Tapi karena Allah sayang kita, Allah kasih kaki itu jalan ke masjid. Maka beruntung kalau ada orang punya kaki, kakinya digunakan dengan izin Allah, Allah gunakan kakinya tuh jalan ke masjid. Allah izinkan mata yang Allah kasih untuk bisa baca Quran. Jadi yang hebat itu bukan kita, yang hebat itu adalah Allah. Yang hebat bukan kita, yang hebat itu Allah. La ilaha.
Maka kita jangan pernah sombong. Jadi kalau kita punya prestasi jangan katakan ini karena aku, ini karena Allah. Haza min fadli Rabbi, ini dari semua dari Allah. Makanya kita kalau ada orang muji kita balas apa? Masya Allah, tabarakallah, la ilaha il. Jadi kalau ada ibu yang bilang Masya Allah gitu ya, si ibu cantik banget baju biru. Jawabnya Masya Allah, tabarakallah, la ilaha. Atau minimal Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada orang yang muji, balikin lagi muji Allah. Akhirnya apa Bu? Dapat simpul sore hari ini. Apa Ustaz? Dipuji orang tidak terbang, dihina orang tidak tumbang. Catat. Dipuji orang tidak terbang, dihina orang tidak tumbang. Kenapa? Karena aku fokus apa pandangan Tuhanku kepadaku. Mau kita tampil sebaik-baik mungkin, kalau Allah tidak menghendaki kita diangkat, turun gak kita? Turun. Tapi mohon maaf, ada orang dihina-hina orang, dicaci-caci maki oleh orang. Kata Allah, itu hambaku yang akan dimuliakan. Mau 1000 orang jatuhkan dia, pertanyaannya dia jatuh enggak? Allah ngangkatnya sekali aja ngangkat, bisa enggak langsung? Bisa hadir. Coba, kita sudah banyak belajar dengan kisah-kisah yang viral hari ini. Pernah dengar kisah penjual es teh? Tahu? Es tehmu sing akeh ora? Akeh, yo didol. Kop? Nauzubillah, ya Allah. Ya mungkin ada orang yang kepleset. Tapi lagi-lagi kepleset itu atas izin untuk angkat derajat penjual es teh. Coba bayangkan ibu-ibu, menurut ibu-ibu kalau orang jual es teh lagi sepi, sehari berapa dapat duit? 20.000, 10.000, paling kenceng 50.000 kalau sepi, betul? Berarti kalau mau ngumpulin umroh sekeluarga ada 3 orang sampai 5 orang butuh berapa tahun? Hah? Lama enggak? Lama. Lama? 1 tahun udah tentu belum? Belum tentu. 2 tahun? 3 tahun? Ini dengan izin Allah, dengan semua biiznillah. Kepleset lidah kiai, yang lain ngetawa, viral dapat video tersebar, se-Indonesia Raya. Si kiai dihujat orang, si penjual es teh dipuji-puji orang. Ada yang dari Malaysia bawa duit 1 koper. Untuk siapa? Untuk ketemu penjual es teh. Ada travel umroh, ngasih umroh. Coba bayangkan dalam sekejap, semalam bisa ngumpulkan lebih dari ratusan juta. Allahu Akbar. Kita ngumpulin ratusan juta berapa hari? Coba. Tapi inilah Allah. Betul? Allah menghendaki. Kalau kebaikan itu datang maka ujuk-ujuk jeger datang kebaikan. Alhamdulillah. Tapi kalau Allah nyabut kemuliaan dari orang sekejap pun dicabut, betul? Kemarin dia pejabat, wali kota, bupati terhormat. Waktu dia jabat orang cium tangan, foto, Pertanyaannya ketika ditangkap KPK masuk penjara, ada yang mau selfie sama dia? Gak ada. Ada yang mau ngaku-ngaku itu dulu aku yang kena tangkap, ada? Tidak. Semua berlepas tangan. Makanya hati-hati. Allah titipkan dengan kita nih semuanya tuh cantik sementara, kaya pun sementara, sakit sementara, sehat sementara. Jadi tidak hati yang lama. Maka bahkan kecil remaja tua, ustad, semua balik ke alam kubur. Di dunia ini semua sebentar, semuanya akan balik. Makanya tema aku mau hidayah ya Allah, aku mau petunjuk. Kira-kira penting gak dibahas? Penting gak? Kenapa penting aku mau hidayah ya Allah? Biar apa? Biar kita tidak tersesat.
Jadi nanti kalau kita tidak tersesat baliknya enak. Coba kalau orang tersesat pulangnya bingung nggak? Pernah lihat ada orang sesat pulangnya jadi apa? Linglung hadirin. Ini siapa? Dia nggak tahu kalau itu adalah anaknya. Dia nggak tahu itu suaminya. Karena dia tersesat di hutang, kepalanya pusing, stres, bingung, linglung. Ada apa ada? Itu baru di dunia hadirin. Bagaimana seandainya kembali kita ke kampung akhirat, sedangkan kita di dunianya tersesat. Mau gimana kita? Mau pulang kemana? Lihat surga senyum, lihat neraka nangis, kadang senyum kayak orang gila hadirin. Bayangin hadirin, ya. Makanya hidayah ini penting tidak? Penting. Coba bayangkan kalau orang gak dapat hidayah, suami marahin istri, istri marahin suami, anak marahin orang. Coba bayangin orang gak dapat hidayah, ada 3 orang anak menghadap kepada pengadilan, dohai jaksa, kami bertiga tanda tangan, kami tidak sanggup lagi ngurus mak kami, nak mati lajulah kami titip mak kami. Ada lagi cerita yang viral kemarin, seorang ibu dibuang di tengah jalan, dinas sosial mengumumkan, cepat ketemu anaknya. Ketika dipanggil, Dek, ibu kamu sudah ditemukan. Oh biarlah Pak, bawalah Pak, kami tidak mau ngurusnya lagi. Kalau meninggal gimana? Bawalah Pak, pokoknya kami, ya Allah, astagfirullah. Anak tidak mau ngurus orang tua kalau nggak ada hidayah, betul? Betul? Coba bayangkan, ada seorang ibu baru lahiran, anak dilempar ke kotak sampah, ada enggak beritanya? Ya Allah, ibu nggak dapat hidayah, anak yang membawa berkah, anak yang nanti akan bersujud kepada Allah, mengangkat tangan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Nabi, ketika seorang meninggal, salah satu doa yang mustajab adalah doa anak yang soleh dan soleha. Tega-teganya seorang ibu, anak belum ada dosa, dibuangnya ke kotak sampah. Kenapa? Tidak ada hidayah. Tidak ada hidayah. Ada berita seorang istri, ya, dia racuni anak-anaknya. Kenapa? Gak ada hidayah. Ternyata ketika seorang ibu tidak ada hidayah, tega dia meracun anak-anaknya. Ya Allah. Suami, ada nggak beritanya yang selingkuh? Ya Allah. Bayangkan istrinya ngurus anak-anaknya, bajunya disiapin, pulang dipijit, didoain, selingkuh. Ada? Suami gak dapat hidayah, gelap. Suami gak dapat petunjuk Allah, gelap. Istri gak dapat petunjuk Allah, gelap. Tiap detik nelponin suami, papa di mana? 1 jam kemudian telepon lagi, papa di mana? 2 jam kemudian telepon lagi, stres suaminya hadirin. Kenapa? Istri gak ada hidayah, suami gak ada hidayah. Kenapa istri gak percaya? Karena suaminya gak soleh. Coba kalau suaminya soleh, ya, ibu misalnya punya suami bertakwa, rajin tahajud, rajin ngaji, rajin sedekah, ucapannya baik. Dia pamit ke ibu 10 hari, percaya enggak? Percaya. Tapi misalnya suami enggak amanah, lagi sama ibu aja ngeliati medsos cewek seksi, nonton TV yang seksi, ya enggak? Lagi jalan sama ibu, ada orang lewat seksi, ditonton menonton. Besok dia izin 10 hari, ibu curiga enggak? Curiga enggak? Curiga hadir. Kenapa? Apa yang tampak menggambarkan kepribadian orang, betul? Makanya kita ini betul, jangan dan just by cover, jangan just cover orang, betul. Tapi kalau orang yang punya kepribadiannya itu terlihat dari apa yang tampak di kita, betul? Makanya apa sikap kita menentukan karakter kita. Makanya hadirin, kalau kita pengen dipercaya oleh anak, pengen dipercaya oleh keluarga, berkata yang baik atau diam, bersikap yang baik. Makanya subhanallah, hari ini ketika kita bicara tentang aku mau hidayah, ya Allah, berarti betul-betul kita tuh kepengen Allah menghendaki hidayah itu masuk ke hati kita. La ilaha.
Coba bayangin hadirin dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Kita membayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah itu, ya Allah. Mungkin ibu-ibu enggak datang lagi taklim, bilangnya apa? Capek tak jauh. Sabtu mending liburan, betul? Coba bayang, Allah cabut hidayah, malas dia datang, betul? Tapi kalau Allah kasih hidayah, alhamdulillah. Mau hujan ada jas hujantan, mau jauh ada taksi stand. Selalu ada jalan, betul? Nih jauh bunda-bunda dari daerah mana pun kita pun pelaju sampai berapa menit ke sini? Setengah jam, belum tambah macetnya, betul? Tapi kalau ada hidayah, macet, kesempatan zikir, subhanallah, subhanallah. Kalau orang nggak ada hidayah, macet, jalan penuh, panas puluh, mana masjidnya tidak sampai-sampai. Betul? Ada yang pernah begitu? Hidayah belum masuk. Astagfirullahal. Padahal hadirin, pertanyaannya apakah setiap langkah kita menuju ke majelis ilmu dicatat Allah? Dicatat Allah enggak? Bayangin kalau macetnya 1 jam, berarti ada 1 jam amal soleh kita di hadapan Allah yang akan bersaksi. Waktu akan bersaksi, kaki akan bersaksi, telinga akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, aku bersaksi ya Allah, kata mata, aku menyaksikan ibu-ibu dari pelaju macet. Tapi kata telinganya, ya Allah, aku bersaksi, aku dengar katanya. Dia ngeluh di hati, astagfirullahaladzim. Ternyata ngeluh macet misalnya. Tapi tidak, kalau yang di sini insya Allah enggak, alhamdulillah. Ya, adik-adik ya, tadi dari mana? Dari Raihan. Sudah jam berapa? Dari jam 2:30, sama dengan belum lagi enggak masuk masjid karena ada kegiatan di masjid ya. Subhanallah. Tapi waktu itu, Bu, yakinlah nanti di hadapan Allah kita kan tidak bergeser. Di hadapan Allah tuh ketika audit, tidak pacak kita geser sebelum ditanya salah satunya, waktumu kamu gunakan untuk apa? Terutama waktu yang diberikan oleh Allah. Berarti waktu kita waktu masih muda dipertanggungjawabkan enggak? Pertanggungjawabkan. Halo anak muda, waktu muda ditanya enggak oleh Allah? Ditanya enggak? Ditanya ya. Mana yang masih muda angkat tangan? Yang masih umur 20 tahun ke bawah angkat tangan. 20 tahun ke bawah. 30 tahun ke bawah. 30 tahun ke bawah. 30 tahun ke atas. Kira-kira ditanya enggak oleh Allah? Yang udah umur 50, umur 20 ditanya enggak oleh Allah? Ya Allah. Ya Allah, astagfirullahal. Innama nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim. Kage Allah akan bangkitkan kita galo-galo. Semuanya kata Allah tercatat galo. Ibu-ibu yang hari ini udah umur 60, semua videonya lengkap dari umur lahir, umur 12, umur berapa yang masih pakai gincu, pakai apa, make up banyak, semua ada galo videonya. Yang belum berjilbab ada nggak videonya? Ada semua, ya. Ada enggak? Yang masih muda, semua detil, ya. Nanti di hadapan Allah, ndak pacak kita bohong, semua ada. Nih videonya, kau ngaku. Kira-kira malu nggak kita yang ada video yang ada dosanya? Malu nggak? Halo, malu tidak? Ya Allah, mak mano nak ngapusnya Ustaz. Dulu ada video aku nggak pakai jilbab umur 15. Ada nggak videonya di hadapan Allah? Ada hadirin, ada hadirin, betul. Apakah memorinya rusak? Tidak hadirin. Tapi apakah bisa dihapus? Bisa. Gimana caranya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha. Apa faedahnya kalau ada orang, hadirin ya, dia taubatnya itu taubatan nasuha. Apa efeknya?
Nah, kita buka. Yuk, siapa yang sudah ketemu? Surat ke-66. Silakan. Surat ke-66, surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Silakan, kita tadabbur lagi. Ayat yang ke-8. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ketemu Bun? Ketemu. Ya, sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ketemu jawabannya Bunda? Ada nggak cara ngapus video-video kesalahan kita di masa lalu? Ada. Caranya gimana? Taubatan nasuha. Kalau orang taubatnya taubatan nasuha semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Alhamdulillah. Jadi video-video lamu kita pacak dihapus galau. Yang penting taubatan nasuha. Taubatan nasuha, ya. Semoga Allah menghapus kesalahan kita dan Allah masukkan kita ke surga, ya. Dan subhanallah, ya. Maka oleh karena itu, ya, kita berharap bagaimana kalaupun kita melangkah tobat, betul-betul tobat itu adalah jalan kembali. Nah, jalan hidayah. Makanya ketika kita bilang aku mau hidayah, berarti aku nak balik ke jalan taubatan nasuha. Maka pertanyaannya Ustaz, gimana supaya kami ini hidupnya beruntung? Ya dekat-dekat dengan hidayah. Siapa orang yang dapat hidayah? Tadi kita udah baca di awal surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Coba Bunda buka dan ayahanda adik-adik. Di ujung tadi apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Apa kata Allah? Mereka itulah orang yang dapat hidayah petunjuk dari Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita dapat hidayah berarti hidup kita beruntung. Tapi kalau hidup kita nggak dapat hidayah, dah beruntung, rugi. Jadi percuma kita hidup kalau nggak dapat hidayah. Yang benar aja, rugi dong. Yang benar aja. Umur udah makin dewasa, tapi nggak dapat hidayah. Yang benar aja. Capek-capek hidup di dunia, masuk neraka. Yang benar aja. Jadi gimana Ustadz supaya saya beruntung? Dekat-dekat dengan hidayah. Ulaika ala hudam. Gimana caranya supaya kita dapat petunjuk dari Rabbnya, dari Allah? Maka amalkan Al-Quran. Apalagi kita baru selesai peringatan Maulid Nabi di mana-mana. Di Pelaju ada Maulid Nabi? Ada. Di sini ada enggak Maulid Nabi? Banyak dah. Tapi banyak orang ikut Maulid Nabi pulang tapi enggak nyontoh Nabi, masih kendak deh
Ado apa ado? Hah? Ya, sebentar ya sayang. Ini namanya Habso. Habso ini namanya abinya berdakwah dari pagi tadi. Doain jadi anak soleha. Ya, sebentar ya sayang ya. Ya, tunggu dulu ya. Oke, takbir. Jadi siapa orang yang dapat hidayah? Orang yang dapat hidayah itu adalah orang yang dapat petunjuk Allah. Ada nggak caranya Ustaz? Supaya kami dapat keberuntungan? Ada. Salah satunya jadilah orang yang beriman dan bertakwa. Itu caranya. Gimana cirinya? Apakah kami sudah beriman dan bertakwa atau belum? Kita buka lagi dari ayat di atasnya. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum. Keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kelima, wa bil akhirati hum. Minimal jalan hidayah yang kita tempuh hari ini adalah jalan ketakwaan. 5 jalan ketakwaan yang bisa kita tempuh. Yang pertama, jadilah hamba Allah yang alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman pada yang gaib. Beriman pada yang gaib ini apa artinya bunda, ayahanda, abang, kakak, adik-adik? Berarti kita betul-betul meyakini bahwa Allah Maha menatap, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mendengar. Betul? Gimana cara melatih bahwa kita beriman pada yang gaib? Kita meyakini bahwa kita ditatap oleh Allah. Makanya orang yang beriman itu hadirin di hatinya merasakan ada getaran asma Allah. Coba hadirin, ketika disebutkan nama Allah dalam Quran surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Nah, mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Amin. Pertanyaannya Ustadz, kalau kami jadi orang beriman, apakah kami juga masih diuji? Kira-kira diuji enggak Bapak Ibu? Tetap diuji. Kenapa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Jadi justru kita yang hidup pasti dapat ujian. Dan hadirin, ini Masya Allah ya, kata Nabi. Hadirin, halo anak soleh, duduk yang rapi. Sayang, duduk merapat-rapat. Duduk yang rapi. Jadi gini bunda, kata Nabi dalam hadis sahih, kalau Allah sayang sama seseorang, Allah kirimkan ujian yang berat. Ujian apa bu? Ujian yang berat. Kalau dia ridho dengan ujian Allah, maka Allah ridho dengan dia. Tapi kalau ada orang dia enggak ridho dengan ujian yang Allah berikan, kata Nabi, maka Allah juga tidak ridho dengan dia. Ya Allah, bu, bapak, adik-adik, berarti kalau ada orang dapat ujian, berarti tanda Allah sayang sama dia, betul? Betul? Jadi kalau ada orang lagi diuji, jangan ngeluh, tapi minta tolonglah dengan, kenapa minta tolong dengan Allah? Karena kalau kamu lagi ada ujian, berarti Allah tuh lagi sayang-sayangnya sama kamu. Allah lagi apa? Sayang-sayangnya dengan kamu. Berarti kalau ada orang lagi dikhianati, dia merasa, ya Allah ada orang yang sedang mengkhianati aku. Berarti apa? Allah lagi sayang-sayang. Apa yang lakukan? Angkat tangan. Ya Allah, ganti dengan rezeki yang lebih baik. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya bu, pernah ditipu orang? Pernah ditipu orang? Bilang apa? Inna lillahi. Sejatinya duit kita bukan hilang, bukan. Duit kita sudah kembali lagi dengan Allah. Begitu dia ya. Akhirnya hati kita jadi apa? Lapang, tenang, damai. Kenapa? Semua titipan Allah. Ya. Makanya kalau ada orang meninggal pasangan anak-anak bilang apa? Innalillahi. Ngapa? Balik dengan Allah. Dan nanti kita juga pasti akan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita nanti disuruh balik menghadap Allah, balik sini, balik dengan jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, balik menghadap Allah. Dengan apa? Dengan hati kamu yang diridhoi Allah dan hatimu ridho dengan Allah. Jadi hati yang tenang itu apa bun? Hati yang diridhoi Allah, hati yang ridho dengan Allah. Halo, gimana caranya Ustaz? Banyak-banyak beriman. Yang kedua, caranya apa? Wa yuqimu nas-shalah, menunaikan salat. Jadi kalau kita kepengen dapat hidayah, selain beriman gak cukup beriman, harus salat. Makanya orang beriman itu salat itu adalah tempat favorit dia setiap hari. Tempat yang paling dinanti adalah waktu salat. Halo, coba bayangkan kalau orang gak dapat hidayah, ada azan, hayya 'alas shalah, dia masih sibuk dengan dunia, gak datang dia, betul? Tapi kalau kita kepengen dapat rahmat, waktu sholat, waktu favorit. Apa? Waktu sholat, waktu, catat baik-baik di bukunya, waktu sholat, waktu favorit. Apa waktu favoritnya hadirin? Waktu sholat, waktu favorit. Makanya di sini ada yang mau ke Mekah? Siapa yang mau ke Mekah? Yang mau ke Madinah? Bismillah. Ada? Coba ke Mekah Madinah, apa ibadah yang paling banyak dilakukan? Sholat. Makanya aneh kalau ada orang bilang, Ustadz saya mau ke Mekah. Pasti dilihat sholat jarak. Ya enggak? Emang di Mekah mau ngapain? Mau selfie. Peluk tuh Ka'bah, selfie. Cheese. Orang nangis, ya Allah ampuni aku. Dia sibuk live streaming pula, lagi tawaf. Ya Allah, lagi tawaf live streaming ya. Hadirin, ayo hadirin, hilangkan amal-amal yang mengotori hati, betul? Ustadz ini jadi syiar, boleh jadi syiar, tapi jangan yang pertama, lakukan dulu umrohnya, habis itu baru muter lagi streaming, boleh. Tapi ketika kita betul-betul ibadah, kecuali petugas Mutawib travel beda ya, mereka lagi kepengen mensiarkan agama Allah. Hadirin, ayo, siapa yang di sini yang mau berangkat? Bismillah. Ada yang mau berangkat? Angkat tangan yang mau umrah. Bismillah ya Allah. Mudah-mudahan dikabulin Allah. Amin ya rabbal. Hari ini banyak yang beramal baik di majelis. Ada ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Coba ambilin satu kota ambilin. Mau nggak makan ayam Arab? Minimal makan ayam Arab 2 bulan lagi berangkat ke Arab, ya enggak? Ini Masya Allah Ustadz dapat kiriman ya dari Almas Fried Chicken. Ya Allah ya Rabb. Ini bunda, siapa yang mau dapat ini? Angkat tangan. Mau? Ya ini Masya Allah bunda. Nih Ustadz ceritain. Jadi Almas Fried Chicken ini ya, Masya Allah ya hadirin, ini Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Dari keuntungan mereka sedekahin buat masyarakat sekitar di Palembang dan juga buat Palestina. Allahu Akbar. Kira-kira bisnisnya bangkrut apa makin ditolong Allah? Allahu Akbar. Kita doain mudah-mudahan Almas Fried Chicken Allah kuatkan bisnisnya. Amin. Ya Allah, apalagi mereka kirim juga buat Palestina. Hari ini Palestina sedang menunggu. Ya Allah, mudah-mudahan kita doain ya Allah, Almas Fried Chicken terutama yang di Palembang ya, semoga semuanya dikuatkan oleh Allah dengan izin Allah. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Ya takbir. Juga hari ini ada sponsor kita dari Ihram Wisata. Masya Allah, itu ada Ustadz Ilham. Kita doakan Ihram Wisata ini mudah-mudahan Oktober besok Ustadz ya, mulai berangkat, terus setiap bulan ada keberangkatan, dan Ustadz Ilham dan seluruh tim Ihram Wisata juga yang mensponsori hari ini, semoga travelnya dikuatin Allah, amin. Ajwa Group ya, Pak Angga ya, semua dapat kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, amin ya rabbal. Ya, dan sekarang sedang ada yang berangkat juga Ustadz ya. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan Ustadz bulan depan jamaah kita berangkat ya, amin. Masya Allah, itu tuh yang di belakang ya.
Masya Allah, mudah-mudahan semua sponsor semua dapat kebaikannya. Apalagi yang mensponsori salawat hari ini dari tim Rebana Nurul Huda, insya Allah semuanya dibalas kebaikan oleh Allah ya. Takbir. Ini snacknya juga dari IKADI, Ikatan Dai Indonesia juga mensponsori, Masya Allah. Semua banyak kebaikan. Semoga yang infak juga tadi semua dapat keberkahan. Amin ya Rabbal. Ya, kita lanjut dulu ya. Apa yang pertama tadi, jalan ketakwaan, satu beriman pada yang goib. Yang kedua menunaikan Yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikun. Catat ya biar nggak lupa. Berinfak. Apa? Menginfakkan rezeki yang Allah berikan. Nah, baru saja Ustadz bahas sponsor. Kira-kira sponsor tadi ngeluarkan harta di jalan Allah enggak? Kira-kira besok miskin apa tambah kaya? Dibalas berapa kali lipat? 700 kali. Surat apa? Ingat bunda-bunda? Al-Baqarah 261. Sekali ngeluarkan dibalas berapa? 700 kali lipat. Maka ya saran saya ini cuman saran. Kalau ibu bapak adik-adik ada kotak infak isilah cukup 2.000 ya. 2.000, 1.000 ya. Teruslah pelit ya. Teruslah pelit, teruslah simpan harta di dunia. Sampai nanti dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9, 10, 11. Ada orang pengen dihidupkan lagi. Cuman mau Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah pacak dak berasan ya Allah. Aku nak hidup ya Allah bentar baik lagi. Ngapo? Fa'asaddaqo. Aku pengen bersedekah. Makanya jamaah Ustaz di mana-mana sekarang enggak maksa jamaah infak. Justru kalau mau pelit lanjutkan pelitnya. Pelitlah seumur hidup sampai mati nanti mau dihidupkan lagi baru mau sedekah ya. Mau seperti itu? Oh jangan ya. Mau seperti itu atau jangan? Oh jangan. Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi gimana Ustadz sebenarnya? Ya maksud Ustadz itu supaya ngetuk kesadaran. Ini ada orang suruh infak, infak lagi. Tadi pagi tadi ada Palestina di sini. Dikit yang nyumbang gak apa-apa, yang penting ada, betul? Betul? Tapi bagian orang sudah tidak nyumbang, lengejek pula, betul? Ada apa tuh? Itu namanya orang pelit. Insya Allah kuburannya sempit. Dan nanti kalau mati pengen hidup lagi hanya untuk sedekah ya. Masya Allah tabarakallah. Bu, mudah-mudahan ibu-ibu pulang, adik-adik pulang semua mentalnya dermawan. Ada banyak rezeki berbagi banyak, ada dikit rezeki tetap berbagi. Kenapa? Karena kita kepengen dapat berkah hidayah. Makanya bunda hidayah itu catat ya. Jadi gini, hidayah itu dia datang bagi orang yang tidak pelit. Setuju? Setuju tak? Setuju. Kenapa? Karena orang kalau pelit susah dapat petunjuk. Nah, ya teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya menarik ya. Ada lagi di dalam ayat Allah tuh banyak sekali ayat-ayat yang menjadi pengingat buat kita semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa misalnya ya. Kita buka dulu misalnya surat yang lain ya. Jadi di dalam Quran itu ada enggak ayat yang mengatakan manusia suka berkeluh kesah? Ada enggak? Surat apa ada yang tahu? Surat apa bun? Surat Al-Ma'arij. Allah. Surat apa? Coba buka surat Al-Ma'arij ayat yang ke-19. Nah, kita baca dulu surat Al-Ma'arij. Surat keberapa surat Al-Ma'arij ada yang tahu? Surat ke-70 ayat 19. Semua buka silakan. Surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 19. Supaya kita tuh tidak salah jalan. Kalau salah jalan berarti coba semua baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat apa? Al-Ma'arij ayat 19. Ketemu? Adik-adik ketemu? Ibu-ibu ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul azim.
Coba siapa yang sudah ketemu? Bacain dong artinya dari ayat 19 sampai ayat ke-25. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Shadaqallahul azim. Bunda ayahanda dengar semua, kedengaran ayatnya. Apa kata Allah dari ayat 19? Manusia itu sungguh diciptakan suka Pernah dengar ada kawan ngeluh? Pernah dengar ada kawan ngeluh? Kita pernah ngeluh? Pernah cerita dengan orang ngeluh? Pernah? Ngeluh ini ngeluh. Pernah? Apa psikologi kepribadian orang yang suka ngeluh? Lihat. Wa idza massahul khairu manu'ah. Ya. Jadi kalau ada orang susah, dia lalu ngeluh, apa lanjutannya? Kalau dia dapat kebaikan harta, dia pelit. Dia kalau lagi ada masalah, dia datang ke ibu curhat masalah-masalah. Tapi kalau ada duit lapang, dia tidak neraktir. Ada apa ada? Datang saat susah. Tapi kalau lagi lapang, makan dewe dia. Ada apa ada? Ada apa ada? Itulah kata Quran, orang tuh kalau lagi susah dia ngeluh. Kalau dia lapang dia pelit, sembunyi dia makan, ya. Kalau lagi ngeluh tandang, karunian kate beras, kate ini, kate itu, kate galo-galo. Tapi kalau lagi lapang, hilang kabar. Muncul cuman di posting lagi makan bakso. Ya Allah, betul? Kalau lagi susah, minta bakso, ngeluh, tidak bisa ya. Tapi ingat, orang-orang yang seperti ini kalau dia sholat, kata Allah illal musallin, dan dia sering berinfak, insya Allah bebas dari penyakit kikir. Mudah-mudahan kita semua adalah orang yang menjaga sholat dan galak berinfak. Amin ya rabbal. Makanya bunda-bunda, yang ini Ustadz saranin ya, sering ikut taklim betul? Sering ikut pengajian betul? Kalau ke pengajian, ini saran, bawalah minuman, makanan. Misalnya taklim di Pelaju, curi amal, nyuri. Aku nak nyumbang aqua, aku nak menyumbang air mineral 1 kardus, pencuri amal jariah. Masya, nyuri star, kan masuk surga, boleh duluan. Yang lain terinspirasi, si ibu nyumbang 1 kardus, pekan depan dia bawa. Pertanyaan saya, dapat pahala enggak yang pertama melakukan? Nah, makanya Masya Allah hari ini nih ada yang titip doa juga, dia bawa salad ya. Kita doakan beliau nih nitip doa sepupunya pengen mendapatkan pekerjaan, semoga dimudahkan oleh Allah, amin. Pengen istiqomah bersedekah jadi hamba Allah, mudah-mudahan Pak ya yang nyumbang makanan ya. Saya doakan hajat-hajat yang di kertasnya semoga diaminkan, amin ya rabbal. Lihat bunda-bunda ya, kita taklimnya setiap hari Sabtu ya di sini ya, setiap hari Sabtu. Ahlan wa sahlan bunda-bunda yang baru datang ya. Silakan ayah bunda kakak semua datang setiap Sabtu di Masjid Baitur Rahman asar berjamaah. Mudah-mudahan kalau ada waktu datang terus di sini ya. Kita insya Allah sampai jam 5 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi ya. Nah kalau ada yang mau bawa roti boleh nggak? Boleh bawa roti sepak cuman 10.000, betul? Isi 9, geser kanan kiri, bagi-bagi. Nih ada adik-adik kami dari panti asuhan, ada dari Jami As-Solihin, ada dari Al-Basid, dari Raihan. Ya ini akan mengaminkan doa-doa Bapak Ibu semua hari ini ya. Punya hajat enggak hari ini? Punya hajat enggak? Nanti adik-adik panti ikut ngaminkan ya, boleh? Ibu punya hajat enggak? Ini ada adik panti, ada 3 panti hadir hari ini ya. Maka keberkahan doanya semua dikabulkan. Amin ya rabbal. Ustaz lanjutin, dipercepat. Yang keempat, jalan hidayah itu adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl. Percaya pada kitab yang Allah turunkan, namanya Al-Qur'an. Makanya orang kalau mau bilang aku mau hidayah, jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Jangan jauh-jauh dari baca Qur'annya dibaca saja apa juga diamalkan? Diamalkan juga dong, betul?
Maka jangan sampai cuma sekedar baca tapi tidak diamalkan. Mudah-mudahan semua mengamalkan Quran ya. Dan yang terakhir apa? Wabil akhiratihum yuqinun. Inilah orang yang mendapatkan dia percaya akan kembali kepada akhirat. Hari akhirat ya. Demikian bunda-bunda yang dicintai oleh Allah. Ustadz buka satu pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya, satu atau dua, silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan Ustadz Abi. Ini Ustadz Abi mic-nya kalau ada yang mau tanya. Sebelum nanti kita sholawatan sama tim Saraful Anam. Ya, baik ayah, bunda, serta jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Satu atau dua pertanyaan, silakan. Ada? Dari tim sholawat mungkin ada yang ingin mau tanya? Bunda? Silakan. Silakan. Ya itu bunda kita ada. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz bertanya. Assalamualaikum Luar tema Ustadz ya. Siap. Ini misalnya kita sholat berjamaah Ustadz. Terus kita boleh enggak di antara kita tuh ada penghalang tas di samping. Ada apa? Penghalang barang atau tas atau benar di samping kita itu. Itu apa tuh berjamaahnya itu enggak sah enggak masuk untuk apa tuh untuk ini. Ya. Siap. Batasan ada batasannya. Ya. Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Kalau seandainya itu disengaja, maka kita kehilangan berkah hadis Nabi untuk sawu sufufakum, merapatkan saf. Kalau disengaja, Ustadz saya nggak sengaja, saya sudah merapatkan saf, ada yang baru datang, dia kasih tasnya di samping, itu bukan kesengajaan kita. Kita masih dapat keberkahan. Apakah sholatnya sah? Sah, tetap sah ya. Hanya saja ada berkah yang kurang. Berkahnya apa? Merapatkan soft. Yang penting bunda dari kita ya. Nah Ustadz gimana kalau seandainya posisinya saya yang telat, dia meletakkan di samping. Nah ini ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama mungkin kita karena kita tidak izin, jadi kita menjaga. Karena dia was-was juga kita megang tas dia, betul? Nah ini dalam rangka menjaga kehati-hatian dan menjaga khusuknya orang lain ya. Tapi yang kedua, gimana Ustadz? Saya berijtihad, saya pindahkan ke depan dia. Nah, jadi kita rapat kakinya, kita pindahkan ke depan, itu juga boleh ya. Insyaallah dua-duanya ada masalah ya. Yang penting kalau waktunya sebelum sholat kita berusaha menjelaskan, gitu ya. Kalau sholat kita apa yang bisa kita lakukan, begitu ya. Silakan. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustadz saya ingin menanyakan masalah terkait tentang orang yang memberi makan. Ada beberapa pendapat. Yang pertama Ustadz Khalid Basalamah, apakah benar kalau kita memberikan makan kepada seseorang, kotoran maupun energi itu kan akan menjadi ampas, maupun yang isi energinya itu dia mendapatkan kecipratan pahala itu sampai hari kiamat. Dan apakah benar yang saya katakan tersebut itu, apakah benar itu lebih baik membangun 1000 masjid? Apakah itu betul hadis tersebut itu sahih apa dhaif apa hasan? Terima kasih. Ya, baik. Baik, pertanyaan yang bagus sekali, Masya Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah ya. Apakah betul ya memberi makan itu sepanjang yang beliau jelaskan tadi ya. Saya akan bahas dari sudut pandang ya yang hadis sahih saja ya. Wallahu alam, saya belum pernah mendapatkan langsung, nanti kita cari lagi. Yang pastinya fadilah memberi makan itu adalah hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW, bahwa siapa yang suka memberi makan, kata Nabi, nanti akan ada pintu surga khusus untuk dia yang suka memberi makan. Itu afdol ya. Yang kedua, apalagi misalnya hadis tentang memberi makan, kata Nabi, tanda haji mabrur itu it'amut ta'am wa thayyibul kalam. Jadi orang yang haji mabrur itu tandanya suka ngasih makan ya. Jadi kalau misalnya abang ya, ada orang ngasih makan ya, niatkan misalnya siapapun yang memberi makan mendapatkan pahala, minimal balasannya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terkait yang hadis apakah tadi seperti membangun masjid, wallahu alam, saya belum bisa menjawabnya. Kenapa? Karena saya harus perlu cari lagi ya. Begitu ya. Tapi yang sudah pasti orang yang memberikan makan itu ciri haji mabrur. Kemudian ada pintu surga khusus yang ngasih makan ya. Dan itu juga perintah Quran.
Mana tadi yang kita baca? Surat apa? Al-Ma'arij ya. Jadi kita tuh memberikan sesuatu infak kepada baik yang meminta-minta ataupun yang tidak meminta-minta. Wallahu alam ya. Begitu Bang ya? Ya, pahalanya makan ini ya sampai kapan ya? Yang pasti memberikan makan ini ketika dia menjadi energi berarti sampai energi itu habis ya. Sampai energi itu habis dan pahalanya di akhirat apa? Tadi sudah dijelaskan. Pintu surga. Begitu dia ya. Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Nah makanya bunda-bunda kalau ada yang mau nyumbang makan barakallah ya. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Ya silakan. Ya bunda dulu. Ya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita tadi kan pagi tadi kajian ya. Ya. Nah, terus kami kan belum pulang. Terus ada kajian lagi tadi khusus dari SMP Mandua ya. Nah, jadi kami tadi kan mau masuk kan ada kajian lagi. Ternyata tidak boleh Ustadz. Katanya ini lain disewa katanya. Jadi tidak boleh masuk. Beda katanya. Jadi gimana itu Ustadz? Apa memang begitu? Gimana? Kan tadi kan pagi kita kesini kan. Nah terus siang tadi setelah zuhur ada kajian lagi khusus Mandua kan. Nah jadi katanya Bu ini dari mana? Dari kami ada kajian lagi nanti sebelum sesudah Ustadz Reno ini kan sebelum zuhur. Nah terus kami mau masuk di stop. Katanya enggak boleh Bu, ini khusus Mandua. Sudah disewa katanya ya. Nah, jadi Ibu harus tunggu aja di luar dulu. Jadi tadi ada tunggu di luar Ustadz. Oke, siap. Gimana itu Ustadz? Apakah betul aturan itu atau gimana itu? Ya, jadi gini, ada sesuatu yang harus kita pahami. Pertama, kita menghargai kebijakan panitia yang mungkin kajian itu khusus untuk mereka. Apakah itu sah-sah saja? Boleh, sah-sah saja membuat kajian eksklusif namanya, tertutup khusus orang-orang anggota. Enggak masalah, itu sah-sah saja. Hanya saja ada satu etika yang harus kita jaga. Nah ini mungkin pelajaran untuk kita ya, bukan untuk yang lain. Ustadz cuma ngajari buat kita. Kalau kita nanti misalnya kita kepengen buat agenda tertutup, maka pakai tempat tertutup. Tak boleh kita pakai tempat terbuka. Masjid tertutup apa terbuka? Terbuka. Makanya ya, saya tidak sedang memojokkan siapapun ya, kita saja. Jadi kalau bunda-bunda nanti buat acara, Ustadz acara kami khusus kami tidak boleh yang lain. Bunda sewa ruang VIP di hotel ataupun di tempat makan yang ada ruangan VIP. Pertanyaan saya, ibu misalnya datang ke rumah makan yang ada VIP, ibu mau nggak duduk di sana kalau bukan anggota? Ngapa? Tahu diri kita, betul? Tapi kalau kita di tempat umum, dengar, kalau di tempat umum hukum asalnya boleh. Nak dengar apapun boleh, tidak ada yang mengharamkan. Kenapa? Tempatnya tempat umum. Masjid punya siapa? Punya Allah, bukan punya umum. Punya siapa? Punya umum, punya Allah. Masjid punya siapa? Jadi kalau panitia bilang tidak boleh dengar kajian, berarti kamu ngadap sama siapa? Hah? Kamu udah bilang sama Allah. Nah, begitu dia ya. Tapi kita tidak boleh ngegas ya. Berlapang. Kenapa dia begitu? Dia belum dapat hidayah. Jadi yang dapat hidayah sabar. Izinkan minta bila perlu aku minta maaf. Semoga acaranya lancar, semoga acaranya berkah. Yang ikut dapat petunjuk. Ustaz datang ke dalam, nonton streamingnya. Oh gajian, alhamdulillah. Orang tua Bu ya, bukan tidak galak berbuat baik, mereka tuh belum sampai ke puncaknya saja ya. Maka tidak boleh prasangka buruk ya. Begitu dia Bun ya, maafkan aja lah, ikhlaskan. Alhamdulillah, dengan menunggu di luar bisa ngobrol, dengan menunggu di luar bisa zikir, betul? Dengan menunggu di luar bisa foto. Alhamdulillah hadir. Ya, ada lagi Bunda, satu lagi ya. Ada, ya silakan. Yang di belakang. Izin Bun, belakang Bun. Iya Bun. Ya.
Baiklah, tanpa salam, izin Ustadz. Ya, siap. Di sini saya ingin bertanya, ini kan materinya mengenai hidayah ya Ustadz. Ya. Nah, jadi bagaimana ya Ustadz, misalnya di dalam hati kita itu mungkin ada hidayah nih Ustadz, ingin sekali berbuat kebaikan Ustadz. Nah, tetapi perilaku kita tuh tidak seirama dengan hati kita, dikarenakan kita tuh takut, apalagi di zaman sekarang Ustadz, yang kayak orang tuh kalau ngelihat kebaikan tuh sering ngatain Ustadz, atau sok alim lah, caper lah Ustadz. Gimana mengendalikan diri kita agar tidak terpengaruh Ustadz? Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Gimana caranya menjaga hati? Nah, ini urusan hati ya, gak prasangka, hati gak nilai-nilai orang, hati yang tidak mudah sakit. Itu gimana menjaganya? Minta jaga dengan Allah. Jadi makanya kita hadirin, ketika kita ada sesuatu yang tidak senang, balikin lagi ke Allah, istighfar. Makanya kakak ya hadirin, kalau kepengen tenang banyak istighfar, banyak mohon ampun dengan Allah. Banyak orang hidupnya tidak tenang, kenapa? Karena dengerin orang lain, dengerin cacian orang lain, nonton sesuatu yang gak enak. Makanya hidup tidak bahagia. Kalau hidup pengen bahagia, dengerin apa? Apa kata Allah? Kalau Allah ridha dengan aku, alhamdulillah. Kalau ada orang gak suka dengan aku minta maaf. Sederhana gak? Sederhana gak? Kalau ada orang gak suka dengan kita, kita bilang apa? Maaf ya. Dia gak mau maafin misalnya. Dia tetap menjelekin kita, dia tetap menghina kita, dia tetap mojokin kita. Bahkan dia cari-cari perhatian ya, ataupun apa. Tetap baik kita. Prasangka baik, berarti orangnya memang mungkin sedang menjemput hidayah. Begitu aja ya. Mudah-mudahan kita semua ya tetap tenang, tetap baik, tetap menjaga hati kita agar selalu terkonek dengan Allah ya. Bapak Ibu hadirin, anak-anak ya. Mudah-mudahan acara hari ini kita diberkahi oleh Allah. Ustadz cukupkan dulu ya, nanti kita ketemu lagi karena udah lewat 10 menit. Ya, kita baca Al-Fatihah, semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan semuanya mengangkat tangan. 2 menit waktunya sebelum pulang, silakan semuanya menyebutkan hajatnya masing-masing. Amin. Silakan menyebutkan impiannya. Di sini ada adik-adik kami dari Jami' As-Solihin, ada dari Panti Nuraihan, ada dari Al-Basid yang ikut mengaminkan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan doa Bapak Ibu, anak-anak silakan sebutkan semuanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tolong dibantu ya adik-adik panti ya, aminkan ya, amin ya Allah. Kabulkan doa bunda-bunda ayahanda kami ya Allah, amin ya Allah. Silakan Bapak Ibu berhajat, amin. Dan titip doanya buat orang tua kita masing-masing, silakan. Mertua kita, pasangan kita, anak-anak kita juga. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tolong doakan juga Ustadz Reno, tolong doakan. Doakan, saya lagi ada hajat kepengen mencari tanah wakaf 2 hektar untuk membangun Islamic Center di kota Palembang. Mohon doanya. Mudah-mudahan program dakwah dimudahkan Allah, amin. Dan titip doanya buat keluarga kami, tim dakwah kami, anak-anak kami, dan juga semua sponsor acara hari ini semua mendapatkan kebaikan dan keberkahan, amin. Dan untuk saudara kita di Palestina, silakan tolong doakan. Doakan Palestina mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Amin ya Allah.
doakan orang yang ada di kiri kanan depan belakang kita semua mendapatkan kebaikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna hadza iqbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa diha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمرس على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Wabil khusus doa untuk Almas Fried Chicken, untuk ownernya Abu Ya Group dan semuanya yang telah berbuat baik, semoga semuanya mendapatkan kebaikan keberkahan, amin. Untuk Ihram Wisata, semoga semuanya mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Untuk para sponsor-sponsor dakwah dari IKADI dan begitu juga di Almas yang ada di Kenten, yang ada di Kambang Iwa, dan semua saudara-saudara kami yang menyumbang makanan juga. Tadi Bapak yang menitipkan doa, semoga dikabulkan Allah. Jamaah-jamaah saya yang berinfak semua dapat keberkahan, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tolong panitianya dibantu bagikan nasi almasnya satu-satu sambil kita bersalawat. Silakan Ustaz Topik, nasi almasnya sama Ustaz Angga tolong dibagikan. Yang di depan dulu dikasih satu-satu dapat satu. Silakan Ustaz Topik. Adik-adik yang perempuan tolong bagikan yang untuk ibu-ibunya sama adik-adik ya. Silakan tolong bagikan ya. Sampai kita salawat. Inilah tim Saraful Anam Nurul Huda. Kan. Kasih yang depan dulu ya, bunda-bundanya dulu Ustaz Angga ya, yang depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sayyidina sayyidina Syailillah Habibana alwi Muntahal matalib Sayyiduna Al-Ghawsul Mawhub Syailina Syailillah Syailillah Habibana alwi Muntahal matalib Sayyiduna Al-Ghawsul Mawhub Tanaqal tafi athla Bi arba Bi sudadi Kazasam Sufi abra Jihata Tanaqalu Syailillah 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 Habibana alwi Muntahal matalib
tafihi wa tali'un sa'idun ala ahli wujudi wa muqbilun Salla zul zalali alamat wa fi yam'ud al-hadil kamali sayyiduna sakiyakin zarud Fazu ya Rasulullah minka birahmatin Allahu Allah Allah Allahu Allah ya Allah li abdin asirim bi zunubi yuqbilu Allahu Allah Allah Allahu ala ya Allah wa sallal ilahu kulla yawmi wa laylati Allahu Allah Allah Allahu ala ya Allah ala Ahmadul Muntari maula fadailu Allahu Allah Allah Allahu ala ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Apa sallallahu alal hadil amin Alfa sallallahu alal hadil amin Man ata nabi hidayah wal yaqin Man ata nabi hidayah wal yaqin Alfa sallallahu alal hadil amin Alfa sallallahu alal hadil amin Man ata nabil hidayah wal yaqin Man ata nabil hidayah wal yaqin Alhamdulillah illazi a'tani Alhamdulillah illazi a'tani Hazal ulama Taibal ardani Hazal ulama Taibal ardani Alfa sallallahu alal hadil amin Alfa sallallahu alal hadil amin
من أتانا بالهداية واليقين من أتانا بالهداية واليقين أحمد مكتوبون أحمد مكتوبون على الجنان يا الله يا الله صلى عليك الله صلى عليك الله وفي الأعيان يا الله يا الله يا الله ارحمنا الله ارحمنا أنت مولانا يا الله يا الله يا الله اقبلنا يا الله اقبلنا ما لنا غيره يا الله يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Baik, ayah bunda, jamaah serta adik-adikku yang dirahmati serta dimuliakan Allah SWT. Dengan berakhirnya tausiah serta diakhiri dengan lantunan sholawat Nabi pada sore hari ini, maka usai sudahlah acara kita di Majelis Satu Cinta yang bertempat di Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Kota Palembang. Dan kami nantikan juga kehadiran ayah bunda serta jamaah adik-adik yang dimuliakan Allah SWT di hari Sabtu depan. Semoga bisa hadir semua ya bunda ya. Insyaallah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kami doakan semoga ayah bunda serta jamaah yang hadir pada sore hari ini dimuliakan. Ya, kami doakan ayah bunda serta jamaah yang hadir pada sore hari ini dimuliakan Allah, ditinggikan derajatnya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita sama-sama akhiri acara kita pada sore hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa menutup majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.